Now you've missed your train. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Pada awal film ditampilkan suasana pertempuran yang sedang terjadi di suatu negara. Diperlihatkan seorang anggota pasukan khusus berhasil lolos dari serangan para pemberontak yang telah menghabisi beberapa temannya. Akibat dari hal tersebut, 1 tahun kemudian pria itu kini dikatakan telah mengalami gangguan mental ketika bertugas. Tak ingin menjalani perawatan, pria tersebut malah kabur dari rumah sakit dan kini menjalani hidup sebagai tunawisma. Ya, pria tersebut adalah Jason Statham yang berperan sebagai Joseph Smith, atau lebih enaknya kita sebut saja sebagai Joe. Joe tinggal di sebuah rumah kardus bersama temannya yang bernama Isabel. Suatu hari, beberapa preman tiba-tiba datang dan menyerang beberapa tunawisma yang tinggal di pinggiran kota ini, termasuk Joe dan juga temannya yang bernama Isabel. Saat dikeroyok, Joe menyuruh Isabel untuk kabur. Joe berusaha untuk melawan para preman tersebut. Namun sialnya karena fisiknya yang saat ini begitu lemah, dia pun akhirnya juga memutuskan untuk kabur. Dalam pelariannya, Joe menyelinap masuk ke dalam sebuah apartemen kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Sementara di tempat lain, Isabel yang terpisah dari Joe diperlihatkan telah diculik oleh seseorang. Di tempat ini, Joe merombak penampilannya dengan mencuri beberapa barang si pemilik apartemen yang diketahui bernama Damon. Saat dia mengetahui bahwa si pemilik apartemen sedang pergi lama hingga tanggal 1 Oktober, dari sebuah pesan yang berada di telepon, Joe kemudian memutuskan untuk tinggal di apartemen ini dengan memakai semua fasilitasnya, termasuk mengambil beberapa uangnya. Sambil mabuk, Joe berusaha mencari informasi keberadaan Isabel melalui seorang biarawati yang mengurus dapur umum bernama Christina. Nampak, Christina mengenali Joe, dan saat dia ingin menghubungi temannya yang merupakan militer, Joe melarangnya dan kemudian memberinya uang untuk keperluan Christina. Besoknya, Christina memberitahukan tentang uang pemberian Joe tersebut kepada ketua biarawati yang kemudian dia gunakan untuk membeli sebuah tiket pertunjukan balet. Di lain tempat, Joe kembali mengalami gangguan mental saat dia terbangun dari mimpinya dan berhalusinasi teringat tentang peristiwa yang terjadi saat dia berada di pertempuran dulu. Merasa tubuhnya kembali sakit, Joe kemudian pergi ke tempat Christina untuk mendapatkan sebuah antibiotik. Joe terus berusaha mencari informasi keberadaan Isabel, salah satunya dengan menggunakan sebuah selebaran yang dia tempel di sepanjang jalan. Keberadaan Isabel akhirnya terungkap. Ternyata dia telah dijadikan seorang PSS oleh pria yang menculiknya dulu, dan sekarang tengah berada di tangan pria hidung belang. Sementara di tempat Joe, dia kedatangan seseorang yang merupakan tetangganya Damon. Tak dicurigai, Joe pun kemudian malah mengaku sebagai kekasihnya Damon dan mengganti identitasnya menjadi Joy Jones. Tak hanya itu, dia juga kini telah bekerja di sebuah restoran Cina. Pada suatu hari, saat restoran tersebut kedatangan para berandalan yang tak mau pulang, aksi Joe dalam menumpas berandalan tersebut tak sengaja terlihat oleh manajer senior restoran milik Mr. Choi. Mr. Choi yang terhubung dengan sindikat terorganisir Tiongkok kemudian berniat merekrut Joe untuk dijadikan seorang supir dan juga sang eksekutor dalam bisnis gelap yang dijalankannya. Terlihat Joe menyetujui tawaran tersebut. Besoknya Joe pergi untuk menjenguk seorang wanita dan anak kecil yang tak lain adalah mantan istrinya yang sedang pergi bersama anaknya. Setelah itu aksi Joe yang kini bekerja sebagai supir dan juga eksekutor ditampilkan begitu epik. Terlihat Joe berhasil membasmi orang-orang yang bermasalah dengan Mr. Choi dengan begitu mudah. Dari pekerjaan tersebut, Joe mendapatkan banyak uang yang sebagiannya dia berikan kepada Christina untuk membeli makanan yang enak buat para tunawisma. Tak hanya itu, Joe juga memberikan sebagian uangnya kepada mantan istrinya yang dia temui di sebuah supermarket. Melalui sebuah gaun yang dia berikan kepada Christina, Joe berniat mengajak Christina untuk makan malam. Dan saat bertemu, Christina memberitahukan informasi tentang Isabel yang ternyata kini telah koit. Mendengar hal tersebut, Joe pun begitu emosi. Namun untungnya berhasil ditenangkan oleh Christina. Dan saat Christina pergi, Joe menghampirinya untuk mengembalikan sebuah gaun yang sebelumnya telah dikembalikan oleh Christina.
Setelah itu, Joe pergi ke tempat tinggal para tunawisma yang dulu pernah dia tempati. Di tempat ini, dia kembali bertemu dengan orang-orang yang menindasnya dulu, dan kemudian langsung menghabisinya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pria yang telah menghabisi Isabel. Setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut, Joe pun akhirnya pergi sambil membagikan uangnya kepada para tunawisma yang tinggal di tempat tersebut. Setelah itu, melalui sebuah surat, Joe mengajak Christina ketemuan untuk menceritakan tentang info seputar pelaku yang telah mengeksekusi Isabel. Dengan menggunakan sebuah gaun yang diberikan Joe sebelumnya, Christina tampil menawan dan tentu saja membuat abang Joe terpesona. Pada saat mereka membicarakan seputar pelaku atas kematian Isabel, seorang pria yang mengenal Damon menghampiri Joe. Tak ingin identitasnya ketahuan, Joe pun dan Christina akhirnya kabur. Mereka tiba di sebuah tepi jalan. Christina yang mulai terpengaruh alkohol, mulai berbicara banyak hal dan juga berkelakuan aneh, dan kemudian ditenangkan oleh Joe dengan sebuah kecupan. Besoknya, Joe ditugaskan oleh Mr. Choi untuk menagih hutang kepada seorang pria yang pemilik restoran. Dikarenakan pria tersebut tak mau bayar, pertengkaran pun akhirnya tak dapat dihindarkan yang tentu saja dimenangkan oleh Joe. Namun, pada pekerjaan kali ini, identitas Joe ketahuan oleh kamera pengawas. Dia pun kini menjadi buronan polisi. Tak hanya itu, Christina yang mengenal Joe juga terkena dampaknya. Seorang polisi mencoba menanyakan keberadaan Joe kepada Christina. Namun untungnya Christina dapat mengatasinya dengan cara berbohong. Setelah itu, Christina langsung memberitahukan apa yang terjadi kepada Joe yang datang menemuinya. Joe meminta bantuan kepada Christina untuk mengantarkannya pulang. Christina pun tak ada pilihan lain selain mengantarkannya. Saat perjalanan, Christina menceritakan kehidupan masa lalunya yang kelam kepada Joe sebelum dia menjadi biarawati. Ternyata pada saat kecil Christina pernah menjadi korban asusila dari seorang guru balet yang diikutinya. Menanggapi hal tersebut, Joe hanya bisa terdiam dan kemudian pergi setelah mereka telah sampai di tujuan. Setelah itu, Christina menemui ketuanya dan memberitahukan bahwa dia bertekad akan pergi ke Afrika karena merasa hidupnya di kota ini sudah mulai terganggu. Di tempat lain, Joe menemui Mr. Choi untuk meminta bantuan agar dirinya bisa dipertemukan dengan atasannya Mr. Choi yang mengetahui banyak hal tentang dunia kriminal. Dan saat bertemu, Joe bermaksud untuk mencari tahu identitas pelaku yang telah mengeksekusi Isabel. Dan untungnya wanita tersebut ternyata mengenali ciri-ciri pria yang dikatakan Joe. Namun, dia meminta imbalan agar Joe melakukan satu tugas yang lebih berat untuknya. Tak ada pilihan lain, Joe pun akhirnya menyetujuinya. Misi yang diberikan Mr. Choi ternyata adalah misi untuk menyelundupkan orang-orang ke London. Di tempat lain, penampakan dari seorang pria yang telah menghabisi Isabel diperlihatkan. Pria tersebut bernama Max Forrester, yang saat ini diperlihatkan sedang memukul seorang wanita panggilan di sebuah tempat. Nampak salah seorang anak buah Mr. Choi mengambil suatu undangan pesta milik Max yang kemudian dia berikan kepada Joe. Besoknya, Joe dan Christina kembali bertemu. Joe meminta Christina agar memotret dirinya yang saat ini sedang berpakaian layaknya orang normal. Dengan tujuan, foto tersebut nantinya akan dia kasih kepada anaknya sebagai kenang-kenangan. Setelah selesai, pada saat makan-makan, Christina memberitahu Joe bahwa dia akan berangkat ke Afrika. Tak ingin berpisah begitu saja, Joe pun kemudian malah mengajak Christina indehoy di apartemennya. Tak lama kemudian, Mr. Damon akhirnya kini telah datang. Menyadari hal tersebut, Joe dan Christina pun akhirnya kabur. Sebelum berpisah, Christina mengajak Joe untuk pergi bersamanya menonton sebuah pertunjukan balet yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pada malam harinya, Joe terlebih dahulu pergi ke mantan istrinya untuk melihat keadaan anaknya. Setelah melepas rindu dengan memberi anaknya tersebut dengan sebuah foto, Joe pun langsung bergegas pergi. Di tempat lain, Christina yang tengah bersiap untuk menonton balet diperlihatkan sedang menunggu kedatangan Joe. Namun sayangnya, Joe malah pergi ke sebuah pesta yang dihadiri oleh Max. Saat Christina sedang menonton acara balet, di tempat lain Joe akhirnya telah berhasil menemukan Max. Dan tanpa banyak bacot, Joe langsung mengeksekusi Max dengan mendorongnya jatuh dari gedung tersebut. Setelah itu, para polisi pun berdatangan dan langsung mencurigai Joe sebagai pelakunya. Dilihat dari ciri-ciri pelaku yang dikatakan para saksi pada polisi tersebut. Singkat cerita, Christina yang telah selesai nonton acara pertunjukan balet menemukan Joe yang sedang terbaring di jalanan. Joe menceritakan semua yang terjadi pada dirinya, termasuk tentang gangguan mental yang selama ini dia rasakan. Merasa hidupnya saat ini begitu kacau, Joe kemudian berbaring di pangkuan Christina sambil menangis bersedih. Besok harinya, saat Christina telah bersiap untuk berangkat,
Dia menerima sebuah foto Joe yang dulu dia potret di rumah makan, dan juga sebuah surat yang nampaknya seperti surat perpisahan. Dalam surat tersebut, Joe mengatakan bahwa dia kali ini benar-benar telah mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti telah membayar semua hutangnya kepada semua orang, termasuk Damon si pemilik kamar apartemen yang pernah dia tempati. Dia juga telah memberitahu polisi tentang bisnis gelap yang dijalankan oleh Mr. Choi. Dan sekarang, dia berkata akan kembali menghilang ke jalanan sekali lagi. Dan pada saat dia sedang mabuk-mabuk di jalanan, keberadaannya kembali ditemukan pihak kepolisian oleh sebuah kamera pengawas berbentuk drone kecil yang mirip dengan burung hummingbird. Joe pun kemudian langsung diburu oleh beberapa polisi. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia menonton alur cerita film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di pembahasan alur singkat film selanjutnya. Bye.